Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama. Nama saya Rudi Kurniawan, biasa dipanggil dengan Rudi. Saya adalah dosen tetap di program studi manajemen Universitas Dian Nuswatoro. Kali ini saya akan menampilkan kinerja unsur pengajaran sebagai syarat Serdos MAT 2025. Demikian cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, salam sejahtera untuk kita bersama. Di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait materi lanjutan dalam mata kuliah ekonomi internasional, yaitu tentang neraca pembayaran internasional. Ya, ada beberapa tahapan yang perlu kita pahami di dalam materi ini, yaitu terkait neraca pembayaran internasional. Ya, bahwa dalam pertemuan hari ini harapannya adalah adik-adik bisa memahami tentang konsep daripada perekonomian terbuka, itu pertama. Dan kemudian yang kedua adalah terkait catatan, yaitu berupa neraca pembayaran internasional. Ya, oke. Saya akan flashback terlebih dahulu mengenai materi yang lalu, yaitu di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kurs, ya, dan nilai falas. Ya, mungkin masih ada yang ingat, ya, apa sih itu nilai kurs? Siapa yang ingat? Ya, Mas Komting. Apa itu nilai kurs, Mas Komting? Perbandingan nilai tukar antara mata uang. Mungkin bisa berdiri, Mas Komting. Ya. Perbandingan nilai tukar mata uang antara negara satu dengan mata uang negara yang lainnya. Oke, bagus. Ya, jadi perlu diingat bahwa nilai kurs itu adalah perbandingan antara mata uang suatu negara dengan mata uang yang lain. Berarti kalau kita berbicara tentang kurs, itu tidak bisa satu mata uang saja, atau tidak bisa berdiri satu negara saja. Kita harus membutuhkan pembanding mata uang satu dengan mata uang yang lain. Ya, contoh misalnya nilai kurs, nilai rupiah terhadap US dollar. Ya, nilai rupiah terhadap US dollar itu adalah 16.500 rupiah per satu US dollar. Nah, ini adalah contoh, ya. Kemudian dalam nilai kurs pun juga kemarin juga sudah kita bahas terkait sistem, ya, sistem nilai kurs. Ada yang mengambang, ada yang terkendali, ada yang tetap, ya. Nah, semua sistem ini tentu memberikan kebaikan dan keburukan, dan pertemuan kemarin sudah kita bahas detail tentang hal itu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep lanjutan ekonomi internasional, yaitu berupa neraca pembayaran internasional. Ya, jadi neraca pembayaran internasional yang perlu kita pahami ini adalah konsep daripada perekonomian terbuka dalam sebuah negara. Ya, di mana perekonomian negara terbuka itu di dalamnya ada kegiatan perdagangan internasional, ada ekspor, ada impor, ya. Kemudian ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang terkait lalu lintas perdagangan internasional. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu pengertian daripada neraca pembayaran internasional. Jadi apa sih sebetulnya itu neraca pembayaran internasional? Adalah catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional suatu negara, ya, dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Biasanya itu dicatat dalam 1 tahun, dilaporkan, dipublish itu dalam 1 tahun, ya. Dan setiap triwulan atau setiap kuartalan itu biasanya dilaporkan oleh pemerintah, dipublish oleh pemerintah. Nah, ini adalah merupakan definisi daripada neraca pembayaran internasional. Isinya tentang apa? Yang pertama kita lihat, isinya adalah tentang pemindahan hak milik, ya. Pemindahan hak milik atas suatu barang dari suatu negara ke negara lain. Kemudian ada juga tentang transaksi jasa antar negara. Lalu juga ada perubahan susunan nilai hutang. Dan yang terakhir adalah perpindahan kekayaan penduduk yang bersangkutan dari satu negara ke negara lain. Nah, pencatatannya bagaimana? Kalau pencatatannya itu adalah dengan menggunakan skema akuntansi yang berlaku menurut standar-standar akuntansi, di mana pencatatannya itu ada di sisi debit dan sisi kredit. Nah, ini adik-adik pasti sudah memahami mengenai mekanisme pencatatan dalam standar akuntansi yang berlaku, ya. Nah, kalau kita akan lanjut, kemudian
yang perlu kita pahami di dalam neraca pembayaran internasional itu adalah komponen apa saja sih yang ada di dalam neraca pembayaran internasional. Yang pertama yaitu tentang pos neraca transaksi berjalan. Nah, pos neraca transaksi berjalan itu isinya ada ekspor barang dan jasa, kemudian pendapatan dari investasi, bunga cicilan, dan kiriman transfer. Nah, lalu kita lihat di pos yang kedua ada neraca transaksi modal. Di dalamnya ada investasi langsung, utang luar negeri, kenaikan aset, dan arus dana. Dan yang ketiga adalah neraca cadangan kas. Nah, perlu adik-adik pahami bahwa masing-masing subpos yang ada dalam neraca pembayaran internasional itu memiliki karakteristik, memiliki sifat yang bisa mengakibatkan, menyebabkan terjadinya arus dana masuk maupun arus dana keluar. Ya, nah kita lihat ekspor barang dan jasa ini adalah subpos yang memberikan efek terjadinya aliran dana masuk. Ya, jadi perlu saya memberikan satu ilustrasi terkait neraca pembayaran internasional itu adalah seperti dompet. Ya, dompet yang biasanya kalau dompet itu ada uang masuk, ada juga uang keluar. Pada saat adik-adik menerima uang saku dari orang tua, berarti ada uang masuk atau ada capital inflow yang masuk ke dompet. Ya, kemudian pada saat adik-adik ingin membelanjakan untuk keperluan kuliah, membeli buku, membeli alat tulis dan sebagainya, itu berarti ada aliran dana yang keluar. Ya, ada capital outflow namanya dalam konsep NPI. Nah, begitu halnya dalam catatan neraca pembayaran internasional. Kita lihat karakteristik dari ekspor barang dan jasa. Kalau kita lihat dari karakteristik ekspor barang dan jasa, itu adalah memiliki karakteristik di mana terjadinya pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri, kemudian memberikan dampak apa? Memberikan dampak masuknya dana sebagai penyelesaian transaksi yang dilakukan oleh ekspor ini. Jadi ada terjadi aliran masuk dana, ada barang keluar, kemudian ada pihak pembeli membayar, ada dana masuk. Ya, itu untuk yang subpos pertama. Kemudian subpos kedua, pendapatan dari investasi. Ya, pendapatan dari investasi itu ada aliran dana masuk. Jadi kalau misalnya ada pengusaha Indonesia yang memiliki investasi yang ada di luar negeri, sebagai imbal hasil yang diterima pengusaha Indonesia, yaitu berupa dividen atau yang namanya sisa hasil usaha, itu akan dikirim dari negara asing itu masuk ke dalam negeri. Ada capital inflow. Ya. Kemudian pembayaran bunga cicilan. Nah, ini konsep yang ketiga, kalau pembayaran bunga cicilan atau membayar angsuran hutang, ya baik itu swasta nasional, baik itu pemerintah, ya itu ada gambaran mengenai konsep aliran dana yang keluar. Ya, jadi membayar cicilan kepada lembaga donor atau kepada negara sahabat, ya itu ada aliran dana yang keluar yang harus dilakukan si kreditor kepada si pinjam kepada kreditornya. Nah, kemudian ada saldo kiriman dan transfer uang. Biasanya dalam konsep neraca pembayaran itu disebut dengan remittance. Ya, nah ini memberikan dampak terhadap aliran dana masuk. Nah, dari kesemua subpos ini, yang dimana ada yang mengakibatkan aliran dana masuk, ada juga yang mengakibatkan aliran dana keluar, ini diakumulasi ya dalam pos yang namanya neraca transaksi berjalan, dihitung sehingga dapat kita lihat nilai akhirnya. Ya, nilai akhirnya misalnya untuk neraca transaksi berjalan setelah dihitung arus dana masuk dan arus dana keluar, maka nilai akhirnya itu ternyata negara mengalami defisit atau sebaliknya negara mengalami surplus. Ya, ini untuk yang pos pertama. Begitu juga pos selanjutnya. Nah, sebetulnya ada apa saja sih di dalam neraca pembayaran internasional ini kita harus paham.
dalam neraca pembayaran internasional itu ada 3 pos. Yang pertama adalah neraca transaksi berjalan, kemudian yang kedua ada neraca transaksi modal, dan ketiga ada neraca tunai. Ya, nah neraca transaksi berjalan itu adalah isinya tentang transaksi barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara asing. Ekspor, impor, barang dan jasa. Ya, kemudian neraca transaksi modal ini adalah neraca transaksi yang kaitannya terhadap modal. Ada investasi langsung, ada investasi tidak langsung. Investasi langsung apa? Investasi langsung adalah misalnya dengan mendirikan pabrik. Jadi kalau kita lihat ada beberapa peristiwa terakhir, yaitu pabrikan mobil yang ada di Cina, BYD itu mendirikan pabrik di wilayah Subang, ya, mobil elektronik. Itu berarti ada capital inflow, ada aliran dana masuk yang digunakan, tujuannya adalah untuk mendirikan pabrik. Ya. Ada juga namanya dalam transaksi modal itu adalah investasi tidak langsung. Nah, investasi tidak langsung ini adalah kegiatan investasi yang tujuannya adalah untuk membeli instrumen-instrumen investasi atau instrumen finansial seperti saham, obligasi, atau surat-surat berharga lain. Nah, ini adalah gambaran mengenai 2 pos besar dalam neraca transaksi berjalan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah neraca tunai. Neraca tunai itu adalah gambaran mengenai kondisi yang terjadi terkait neraca pembayaran internasional yang tujuannya adalah mengetahui posisi apakah surplus ataukah defisit untuk laporan neraca pembayaran internasional pada tahun yang berlaku. Nah, ini adalah gambaran. Ya. Kemudian kalau kita lihat pos-pos ini itu memberikan manfaat. Ya, manfaatnya apa? Pertama, memberikan informasi tentang hubungan internasional suatu negara. Ya, apakah Indonesia itu melakukan hubungan perdagangan internasional dengan Amerika Serikat itu selalu membukukan posisi surplus atau defisit. Ya. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Ya, kita perlu lihat di sini bahwa gambaran mengenai laporan transaksi berjalan ini, kalau saya akan ambilkan sebuah contoh ini, ya. Jadi laporan neraca pembayaran internasional itu disajikan per tahun, ya, per tahun. Dilihat perkembangannya, dilihat capaian-capaiannya yang ada di setiap pos, ya. Nah, perkembangannya ini dipantau oleh pemerintah, sehingga perkembangan ini bisa dijadikan panduan bagi pemerintah di dalam melakukan kebijakan-kebijakan untuk tahun yang akan datang. Ya, ini modelnya. Ya. Kemudian kita lihat manfaat yang berikutnya adalah manfaat terkait neraca pembayaran internasional itu memberikan gambaran mengenai pengaruh transaksi ekonomi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Jadi kalau kita lihat manfaat yang ketiga, itu neraca pembayaran internasional itu menggambarkan, ya, mengenai pengaruh transaksi ekonomi. Dalam transaksi ekonomi itu lebih didominasi oleh sektor migas atau sektor non migas yang akan memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan internasional. Ya, kemudian yang ketiga, membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Ini sama halnya seperti poin yang kedua. Nah, lalu kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa neraca pembayaran internasional itu memiliki bentuk apakah seimbang, apakah surplus, apakah defisit. Ya, pada akhirnya ketiga bentuk ini akan memberikan satu keputusan di mana kalau misalnya defisit, maka diperlukan pendanaan lain, ya, diambil dari negara sahabat, ya, bisa juga ke lembaga donor finansial dan sebagainya dalam
adalah gambaran. Nah, kita akan coba membedah mengenai neraca pembayaran internasional. Sebetulnya apa sih di dalamnya? Kita akan coba menganalisis untuk neraca pembayaran internasional yang terjadi di tahun 2014. Nah, ini ya. Ini ada gambaran terkait neraca pembayaran internasional tahun 2014 sampai dengan 2017, disajikan dalam bentuk grafik. Kemudian perkembangannya yang terjadi setiap tahun, bahkan di tahun 2015-16 itu ada perkembangan secara kuartalan dan semesteran. Kita lihat baik, adik-adik. Nah, untuk yang kurva warna biru ini menunjukkan neraca transaksi berjalan yang terjadi setiap tahun. Ya. Kemudian untuk yang warna coklat itu menunjukkan besaran transaksi modal dan finansial. Lalu yang warna hitam di sini ini adalah menunjukkan selisih perhitungan, dan yang terakhir adalah warna merah itu menunjukkan perkembangan neraca pembayaran internasional dari tahun ke tahun. Kita lihat dan kita akan coba bedah ya, bagaimana sih kondisi keuangan negara kita terkait neraca pembayarannya. Kalau kita lihat bahwa neraca pembayaran internasional kita itu dari tahun ke tahun itu selalu membukukan posisi yang surplus rata-rata. Ya, yang warna merah selalu membukukan posisi yang surplus. Nah, posisi surplus ini itu menandakan begitu banyak aliran dana yang masuk ke dalam negeri. Tapi kita akan coba bedah sebetulnya banyaknya aliran dana yang masuk ke dalam negeri itu lebih diakibatkan oleh pos apa. Nah, kita lihat untuk neraca transaksi berjalan kita itu kebanyakan memang dari tahun ke tahun itu selalu membukukan posisi yang defisit. Kita lihat di sini, dia selalu berada di bawah garis nol. Ya. Kemudian kalau yang neraca transaksi modal dan finansial itu selalu membukukan posisi yang surplus. Ya. Sedangkan yang warna hitam itu adalah selisihnya. Nah, dari kedua pos ini kita bisa dapatkan satu kesimpulan bahwa neraca pembayaran internasional Indonesia itu dari tahun ke tahun yang dicatatkan dalam NPI tahunan itu selalu membukukan nilai surplus itu lebih banyak ditopang oleh yang namanya transaksi modal dan finansial. Ya, di antaranya adalah investasi langsung dan investasi tidak langsung. Nah, investasi langsung apa? Dengan mendirikan pabrik, kemudian membeli aset-aset properti, tanah dan sebagainya di dalam negeri. Kemudian kalau investasi tidak langsung, ya adalah membeli saham, obligasi, dan instrumen finansial lain yang masuk dalam kategori investasi tidak langsung. Nah, tentu kita bisa melihat di sini bahwa masing-masing pos, baik neraca transaksi berjalan maupun transaksi modal itu memiliki karakteristik, ya, tidak sama. Di mana karakteristik yang ada pada neraca transaksi berjalan itu adalah isinya berupa pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Pendapatan primer ini lebih banyak diakibatkan oleh transaksi ekspor dan impor barang jasa. Ya, di mana transaksi ekspor impor barang dan jasa itu memiliki karakteristik suatu transaksi yang memiliki sifat selesai begitu transaksi itu dilakukan. Contoh, misalnya pada saat saya membeli impor, saya membeli barang-barang dari luar negeri, ya, begitu barang itu saya beli, kemudian saya membayar, finish. Tidak memiliki efek di kemudian hari, sebab akibat yang terjadi di kemudian hari. Ya, kemudian juga sama halnya pada saat saya pengrajin furniture yang ada di Jepara, pada saat dia melakukan ekspor, ya, kemudian selesai dengan proses pembayaran, it's finished. Tidak ada memberikan efek di kemudian hari. Tetapi kalau kita melihat yang pos yang berikutnya,
neraca transaksi modal dan finansial itu memiliki karakteristik yang tidak yang mengakibatkan efek di kemudian hari. Efeknya apa? Bahwa karakteristik dari transaksi modal finansial, utamanya kaitannya terhadap investasi, ya, itu akan mengakibat efek di mana investasi, ya, pada saat masuk ke dalam negeri itu memang memiliki dampak positif. Tetapi pada saat investasi itu dialihkan, ya, sewaktu-waktu itu ada itu efek yang negatif yang terjadi pada perekonomian. Ya, maka kalau kita lihat memang di posisi yang transaksi modal dan finansial itu ada transaksi yang memiliki karakteristik akibat di masa yang akan datang, dan itu memang tugas berat bagi pemerintah untuk menjaga kondisi di dalam negeri itu kondusif kaitannya terhadap kenyamanan bagi investor untuk tetap melakukan investasi di dalam negeri. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, Ernest, silakan berdiri. Ini kawan kita dari Papua. Ya, oke, silakan Ernest. Apa yang ingin ditanyakan? Baik, di sini yang mau menjadi pertanyaan saya, mengapa pentingnya bagi suatu negara untuk memantau defisit dan surplus? Apa implikasinya jika hal ini diabaikan? Oke, pertanyaan bagus. Jadi betapa pentingnya neraca pembayaran internasional baik surplus maupun defisit, kemudian dampaknya ya bagi perekonomian. Nah, surplus itu berarti ada aliran dana masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau defisit sebaliknya, ada aliran dana yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, tentunya surplus maupun defisit itu memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian, terhadap fundamental perekonomian sebuah negara. Utamanya yang mendapatkan pengaruh langsung itu adalah nilai kurs. Kalau terlalu banyak aliran dana yang keluar, berarti ada proses di mana aliran dana itu men-switch mata uang rupiah ke mata uang negara tujuan. Di saat yang bersamaan akan terjadi suplai rupiah, ya, kemudian dampaknya terjadinya demand terhadap mata uang asing. Lalu terjadi pelemahan terhadap nilai rupiah atau yang kita sebut sebagai depresi terhadap nilai rupiah, dan terjadinya penguatan terhadap mata uang asing. Dan kalau kita ingin jabarkan mengenai efek lanjut, itu banyak, bisa mengakibatkan output gap, bisa mengakibatkan PDB juga berpengaruh, ya, kemudian bisa juga berakibat pada inflasi, yaitu kenaikan harga-harga secara umum terus-menerus dalam satu periode, yang ini merupakan penyakit ekonomi makro. Itu, Ernest, pertanyaan bagus. Selanjutnya, yang terakhir, silakan. Nama siapa, Mbak? Michelle. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana defisit dalam neraca transaksi berjalan dapat mempengaruhi nilai tukar suatu negara? Oke, pertanyaan bagus. Ini sebetulnya terkait ya dengan pertanyaannya Ernest. Jadi bagaimana defisit atau surplus itu mempengaruhi nilai kurs. Oke. Nah, tadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa defisit maupun surplus itu mengakibatkan capital inflow maupun capital outflow. Di mana capital inflow, ya, kalau misalnya surplus, ada banyak dana yang masuk ke dalam negeri, berarti ada proses masuknya sejumlah uang, ya, yang dari luar negeri ke dalam negeri, kemudian men-switch mata uang dari negara asal ke nilai rupiah dalam negeri. Ya, contoh, misalnya terjadi ada transaksi ekspor. Kemudian dari transaksi ekspor itu mengakibatkan terjadinya capital inflow. Maka proses pembayaran itu dilakukan kan dengan menggunakan rupiah. Ada proses pertukaran mata uang negara asal ke negara tujuan, yaitu rupiah. Di saat yang bersamaan nilai rupiah itu demand-nya tinggi, dan efek lain adalah negara asalnya atau mata uang negara asal itu terjadi supply yang tinggi. Nilai rupiahnya menguat,
nilai mata uang negara asalnya itu akan mengalami pelemahan. Itu adalah proses yang sederhana. Itu. Ada lagi mungkin yang ingin tanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, saya rasa pertemuan hari ini materi terkait neraca pembayaran internasional itu cukup. Terima kasih ya adik-adik atas atensinya. Mungkin satu tugas terakhir dari saya terkait pertemuan hari ini, saya ingin memberikan sebuah tugas di rumah, yaitu membuat satu analisis terkait neraca pembayaran internasional ya, yang dimulai dari tahun 2024, tahun kemarin, 2023 dan seterusnya, dibuat secara kelompok ya. Nanti adik-adik berkelompok, satu kelompok 3 atau 4 orang ya. Kemudian dari kelompok itu dimulai dari kelompok pertama, nanti di kelompok pertama itu mencoba menganalisis laporan neraca pembayaran internasional tahun 2025, kelompok kedua 2024, kelompok kedua 2023 dan seterusnya ya. Nanti pertemuan yang akan datang coba kita bahas satu persatu. Begitu, cukup sampai dengan materi ini. Kita akan ketemu di sesi berikutnya minggu depan. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.